Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Heri dan teman-teman semua. Saya Vita Sylvia, izin untuk mempresentasikan penelitian yang telah saya lakukan, yaitu mengenai perencanaan forecasting demand produk kopi bubuk kemasan 100 gram dengan pendekatan time series. Dimulai dari latar belakang, PT PEN 9 sendiri adalah salah satu perusahaan BUMN yang berlokasi di Semarang dan memiliki komoditas utama seperti teh, kopi, gula, dan juga karet. Perusahaan ini memiliki satu unit pemasaran dan produksi produk hilir dengan produk utamanya yaitu berupa kopi, baik kopi sangrai maupun kopi bubuk. Salah satu produk yang paling banyak diminati oleh para konsumen adalah kopi bubuk jenis Robusta dengan kemasan 100 gram. Nah, setelah saya melakukan identifikasi masalah di perusahaan, ternyata didapatkan suatu persoalan yaitu di mana target RKAP dan juga aktualisasi dari produk tersebut itu belum sesuai. Nah, berikut ini sudah ditampilkan grafik perbandingan target RKAP dan aktualisasinya dari tahun 2020 sampai 2022. Di tahun 2020, target RKAP-nya itu sendiri mencapai 160.000, sedangkan aktualisasinya hanya mencapai 60.000. Sedangkan di tahun 2021, target RKAP-nya itu turun menjadi 80.000 dan aktualisasinya mencapai kurang lebih 59.000. Sedangkan di tahun 2022, target RKAP-nya itu tetap 80.000 dan aktualisasinya mencapai 59.000. Berdasarkan dari data tersebut, persentase demand produk yang telah dicapai berdasarkan targetnya yaitu sebesar 37,35% di tahun 2020, 67,98% tahun 2021, dan 65,30% di tahun 2022. Pemicu dari perbedaan ini antara lain yang pastinya yaitu permintaan dari para konsumen yang tidak menentu atau fluktuatif, ataupun metode yang digunakan belum tepat. Sehingga saya melakukan penelitian ini dengan tujuan antara lain yang pertama, menentukan metode peramalan terbaik yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memprediksi produksi kopi bubuk kemasan 100 gram. Yang kedua, menentukan jumlah persediaan produk tersebut yang dapat diproduksi oleh perusahaan agar proses produksi dapat dilakukan secara maksimal. Dan yang terakhir yaitu meninjau kembali apakah metode peramalan yang digunakan sudah valid atau belum. Selain itu, terdapat batasan-batasan masalah dalam penyusunan laporan antara lain yang pertama, peramalan kebutuhan didasarkan pada data historis selama 3 tahun, yaitu di tahun 2020 sampai 2022. Yang kedua, objek penelitian hanya dibatasi pada produk kopi bubuk kemasan ukuran 100 gram. Yang ketiga, penelitian dilakukan di kantor dan di gudang perusahaan. Dan yang keempat, rekomendasi perbaikan tidak mengacu pada aturan perusahaan supplier. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian dari penelitian yang telah saya lakukan. Yang pertama, melakukan identifikasi masalah, kemudian menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu melakukan studi pendahuluan di mana terdapat dua jenis studi pendahuluan. Yang pertama, studi lapangan. Di sini dilakukan secara observasi langsung ke lokasi perusahaan dan juga dilakukan wawancara secara langsung kepada manajer dan juga pekerja di bidang produksi dan warehouse perusahaan yang terkait. Kemudian dilakukan studi pustaka, di mana di sini dilakukan dengan mencari materi-materi atau referensi dari penelitian terkait yang bersumber dari Google, internet, jurnal-jurnal, dan lain sebagainya. Setelah itu dilakukan pengumpulan data, di mana datanya ini diperoleh dari arsip perusahaan, yaitu data demand historis penjualan selama 3 tahun dari tahun 2020 sampai 2022. Dan juga dilakukan pemilihan metode terbaik berdasarkan plot data yang selanjutnya akan dilakukan. Kemudian dilakukan pengolahan data
Selanjutnya dilakukan analisis dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Oke, selanjutnya masuk ke pengolahan data. Di sini sudah ditampilkan plot data yang telah dibuat berdasarkan data demand historis dari tahun 2020 sampai 2022. Berdasarkan plot data di samping, diketahui bahwa datanya ini berjenis musiman atau seasonal, sehingga metode peramalan yang dapat digunakan yaitu metode yang memperhitungkan adanya tren, musim, dan juga randomness. Metode yang tepat berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan yaitu metode double exponential smoothing dan juga Winters method. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan metode double exponential smoothing menggunakan bantuan software Minitab. Untuk double exponential smoothing sendiri memiliki dua parameter, seperti yang telah ditampilkan pada layar, yaitu ada parameter alpha atau level dan juga parameter trend dengan nilai masing-masing 0,58 dan 0,049. Kemudian telah ditampilkan juga nilai verifikasi atau errornya, yaitu menggunakan metode MAPE dan juga MAD. Nah, selanjutnya juga ditampilkan hasil 12 peramalan untuk 12 periode ke depan. Nah, berikut merupakan grafik dari metode double exponential smoothing. Nah, selanjutnya merupakan output dari Winters method dengan menggunakan bantuan software Minitab. Untuk Winters method sendiri menggunakan 3 parameter, antara lain parameter level, trend, dan juga seasonal. Dan juga ditampilkan nilai verifikasinya yaitu dengan metode MAPE dan juga MAD. Kemudian ditampilkan juga hasil dari forecast atau peramalannya selama 12 periode ke depan. Selanjutnya, untuk hasil dalam pemilihan metode terbaik, penentuan nilai error terkecil dilakukan dengan metode MAPE dan juga MAD. Berikut merupakan rekapitulasi nilai error hasil peramalan. Untuk metode double exponential smoothing sendiri diperoleh nilai MAPE-nya sebesar 18% dan MAD-nya sebesar 861. Sedangkan untuk Winters method didapatkan nilai MAPE-nya itu sebesar 5% dan MAD-nya 233,9. Berdasarkan rekapitulasi di atas, dapat diketahui bahwa hasil peramalan dengan Winters method memiliki nilai error terkecil, sehingga data peramalan yang sebaiknya digunakan yaitu hasil perhitungan dari peramalan Winters method. Karena yang dipilih Winters method, berarti nilai peramalan selama 12 periode ke depannya itu didapatkan pada bulan Januari sebesar 5.316, Februari 5.114, Maret 3.844, dan seterusnya. Kemudian dilakukan perhitungan validasi dengan menggunakan metode moving range dengan hasil peramalan sebagai berikut. Nah, validasi yang dilakukan ini juga menggunakan bantuan software Minitab dan didapatkan nilai moving range-nya itu 812, UCL-nya 2654 dan LCL-nya itu 0. Dan didapatkan juga bahwa hasil 12 forecasting-nya ini berada dalam batas aman, yaitu tidak melebihi batas atas dan tidak melebihi batas bawah. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diketahui bahwa plot data historisnya itu menunjukkan grafik yang cenderung musiman, sehingga metode yang terpilih itu metode time series yaitu double exponential smoothing dan juga Winters method. Kemudian dilakukan verifikasi error dengan metode MAD dan juga MAPE dan didapatkan metode yang terpilih yaitu Winters method karena memiliki nilai verifikasi error terendah. Kemudian didapatkan hasil peramalan selama 12 periode ke depan antara lain sebesar 5.316, 5.114, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan uji validasi yang telah dilakukan, perhitungan Winters method ini dilakukan valid karena semua data berada dalam batas aman, yaitu tidak melebihi batas atas dan juga tidak melebihi batas bawah. Mungkin sekian dari presentasi yang telah dilakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.